Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari kita merenungkan dikuasai atau menguasai dosa. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Kita tahu ceritanya ya, di mana Kain dan Habel itu adalah anak-anak pertama ya kan. Karena Adam dan Hawa itu kan diciptakan langsung oleh Tuhan, dan Kain dan Habel adalah dua orang yang pertama kali dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Dan Kain dan Habel ini bersaudara tentu saja, dan mereka hidup bersama. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang diceritakan di sini, ketika kemudian Kain dan Habel beribadah kepada Tuhan. Dan ketika mereka beribadah, maka ada iri hati yang muncul. Ternyata ibadah juga bisa membuat orang itu iri hati ya kan. Bukan cuman ibadah itu menguduskan orang, Allah menguduskan orang melalui ibadah yang dia lakukan, tetapi ternyata ibadah itu juga bisa membuat orang itu melakukan hal-hal yang buruk. Dan terjadi di sini ya kan. Kain itu panas hati, sangat panas, dan mukanya muram. Nah, perhatikan apa yang Tuhan katakan ketika Kain selesai beribadah tetapi hatinya panas. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan nanya, kamu kenapa begitu? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya kan? Ia sangat menggoda engkau, dan ini nasihat Tuhan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi orang yang selesai beribadah pun itu bisa dosa itu mengintip ya kan. Dalam hal ini Kain panas hati, mukanya nggak enak, wajahnya sudah ekspresinya udah nggak enak karena hatinya panas. Jadi kemudian Tuhan mengingatkannya bahwa kamu harus menguasai dosa itu. Tapi ternyata ceritanya yang sebaliknya yang terjadi. Kain tidak berhasil menguasai dosanya, tetapi justru dosa yang berhasil menguasai Kain. Sehingga bukannya adiknya disayang, tetapi justru karena dosa yang menguasai, rasa panas itu, kemudian panas itu berbuah menjadi aktivitas dosa, yaitu tindakan pembunuhan. Jadi pembunuhan itu memang dihasilkan atau terjadi itu karena panas hati, karena amarah, karena geram. Nah, dalam hal Kain, panas hatinya itu muncul karena dia iri hati. Kenapa? Karena Tuhan menerima persembahan Habel dalam ibadah Habel, tapi Tuhan tidak menerima ibadahnya Kain. Dan dosa menguasai Kain sehingga terjadilah pembunuhan yang pertama dalam hubungan manusia dan sesamanya. Nah, ini yang menjadi masalah. Bagaimana Tuhan kemudian menghukum Kain, dan Kain merasa ini tidak adil ya kan, hukumanku terlalu berat. Tapi Tuhan bilang tidak. Nanti kalau orang yang membunuhmu juga aku akan membalasnya, bahkan 7 kali lipat. Artinya Tuhan melindungi Kain walaupun Tuhan menghukumnya. Nah, pelajaran bagi kita yang menjadi masalah tadi adalah bagaimana kita ini manusia dikuasai oleh dosa.
bukannya menguasai dosa. Sehingga pelajaran bagi kita adalah bagaimana kita ini menguasai dosa. Jadi ini pertama kali dan dalam sepanjang kemudian sejarah umat manusia yang ditulis di dalam kitab suci ini, manusia itu lebih banyak dikuasai oleh dosa daripada menguasai dosa. Dan yang terjadi ketika seseorang dikuasai oleh dosa, maka hal-hal yang sangat buruk yang terjadi, baik untuk hidupnya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Karena sifat dosa itu mengerikan, menguasai, menaklukkan, mengontrol ya kan, mengendalikan kita, sehingga mari kita waspada seperti yang Tuhan katakan kepada Kain. Engkau harus berkuasa atasnya. Ia sangat menggoda engkau, dosa itu sangat menggoda, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Karena dosa itu terus mengintip. Dengan demikian mari kita waspada, kita menjadi manusia yang mengandalkan Tuhan, menjadi manusia yang berjaga-jaga, menjadi manusia yang bersandar penuh kepada kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Kristus oleh Roh Kudus, sifat-sifat dosa kita, kuasa dosa itu sudah dipatahkan sehingga kita ini tidak lagi dikuasai oleh dosa. Makanya Rasul Petrus bilang, kamu jangan dikuasai ya kan oleh dosamu pada waktu kebodohanmu. Rasul Petrus menggunakan bahasa hawa nafsu. Jangan dikuasai hawa nafsu pada waktu hari kebodohanmu. Nah, sehingga mari kita beriman kepada Tuhan Yesus supaya kita ini tidak lagi dikuasai dosa, dan tinggalkanlah hal-hal yang buruk dan panas hati dan semua dosa itu, dan bersihkanlah diri kita supaya kita semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami menguasai dosa kami sehingga kami tidak dikuasai oleh dosa, tapi hidup kami semakin hari semakin bersih, mulia di dalam Tuhan. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.